Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julinda dengan NIM 2120201078 dari kelompok 5 yang akan membahas tentang dimensi dan struktur pendidikan IPS. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dimensi IPS. Dimensi adalah parameter atau ukuran yang dibutuhkan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu objek. Dimensi dalam pembelajaran IPS dibelajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi melalui pendekatan tema. Pembelajaran berbasis pada kontekstual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman sekelilingnya. Karakteristik IPS ini mampu mewadahi perkembangan psikologis peserta didik yang selalu ingin tahu, berpikir kritis, dan senang bereksplorasi. Selanjutnya kita masuk ke pembagian dimensi IPS. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Yang pertama ada dimensi pengetahuan atau knowledge. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Secara konseptual, pengetahuan atau knowledge hendaknya mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh siswa. Yang kedua ada dimensi keterampilan atau skill. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Yang ketiga ada dimensi nilai dan sikap atau values and attitude. Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud adalah seperangkat keterampilan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang ketika berpikir atau bertindak. Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat, atau persatuan dari orang-orang yang satu tujuan. Yang terakhir ada dimensi tindakan atau action. Tindakan sosial merupakan dimensi pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka pula dapat belajar secara konkret dan praktis dengan belajar dari apa yang diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya. Para siswa belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Baiklah, saya Rizka Fetriasi dengan NIM 2120201092 akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi pada bagian struktur IPS. Struktur adalah bangun atau susunan dalam pikiran yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu dengan lainnya dalam kesatuan. Model pembelajaran alternatif untuk bidang ilmu-ilmu sosial telah diperkenalkan dengan aneka ragam istilah seperti model inquiry, problem solving, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Pada hakikatnya, model-model pembelajaran ini lebih banyak menekankan pada upaya pembelajaran siswa secara aktif atau student active learning untuk menyajikan materi pembelajaran yang penuh dengan muatan konsep, generalisasi, dan teori. Marlin L. Teng dalam Sapria 2009 memperkenalkan model pembelajaran konsep, generalisasi, dan struktur yang dikenal dengan a model of a knowledge atau model struktur ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya adalah bagian model struktur pengetahuan. Menurut Teng, pengetahuan knowledge dianggap sebagai hasil kerja intelektual yang dikembangkan oleh manusia melalui proses psikologisnya. Hasil-hasil itu dapat digolongkan dalam bentuk atau jenis pengetahuan yang berbeda-beda. Jenis pengetahuan dapat dilihat sebagaimana dirancang dalam model struktur atau organisasi pengetahuan. Yang pertama yaitu atribut. Atribut merupakan karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa atau ide yang dapat dibedakan. Atribut-atribut itu misalnya ciri-ciri yang dapat dianggap sama, serupa, atau berbeda. Atribut dapat diketahui menurut tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Beberapa atribut dapat dengan mudah dinyatakan sedangkan yang lainnya mungkin dapat dipahami dan digunakan namun tidak mudah diungkapkan. Yang kedua yaitu kelas.
Kelas adalah pengelompokan kategori benda-benda, peristiwa, atau pemikiran. Pengkelasan berdasarkan pada satu atau atribut tertentu, tidak pada semua atribut. Pengkelasan merupakan suatu hal yang biasa dan banyak digunakannya. Yang ketiga yaitu simbol. Setiap kelas dapat dirujuk dengan suatu simbol. Simbol dapat berupa kata-kata, tanda, gerak mimik, nomor, angka, atau yang lainnya. Adapun namanya simbol merupakan cara yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang kelas. Yang keempat yaitu konsep. Konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak yang menghubungkan orang dengan kelompok benda, peristiwa, pemikiran, atau ide. Lahirnya konsep karena adanya kesadaran atau atribut kelas yang ditunjukkan oleh simbol. Konsep bersifat subjektif dan menyatu. Semua orang membentuk konsep dari pengalamannya sendiri. Dari pengalaman seperti mencatat contoh-contoh dan mendengarkan diskusi yang melibatkan kelas. Yang kelima yaitu generalisasi, merupakan pengertian dari suatu hubungan antara atau antar konsep, hubungan antara dua konsep yang saling terkait atau antar konsep yang jumlahnya lebih dari dua jenis konsep. Generalisasi merupakan penekanan suatu hubungan yang terjadi antara atau antar kelas atau kelompok. Pengertian yang dimaksud dalam generalisasi dapat disebut preposisi, hipotesis, kesimpulan, atau prinsip. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.